Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Roja, pengajar di MTS Didi Sasalam akan mengajarkan pelajaran bahasa Indonesia. Seperti apa untuk pembelajaran bahasa Indonesia dengan tema menulis teks deskripsi? Mari kita saksikan secara seksama. Assalamualaikum. Ya, silakan disiapkan dulu. Iya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jurusan. Ya, sebelum mulai proses pembelajaran, marilah kita berdoa dulu dengan membacakan seperti biasa. Kalian berdoa. Kita es breathing dulu anak-anak yuk. Tepuk semangat. Coba sekali lagi kurang kompak. Ayo laki-lakinya dengan kompak. Tepuk semangat. Dulu siapa saja teman kalian yang tidak hadir pada hari ini ya. Ini absensi ini harus diisi karena itu akan berpengaruh terhadap penilaian kalian semua. Coba Ahmad Fadli ada? Ya. Asepul Jamja, Dede Evi, Diana Lisa, ya, Dinda, Fahri, Farhan, Pawai, Muslim Barok, Maulina, Muhammad Suhan, Nopal, Nuri, Raden, Ragil, Revi, Salsabila, Rizky, Salwa, Selvina, Silvana, Silvi Apria, Jaira, Anggi, Panji, Aditya. Ya, alhamdulillah semuanya sudah hadir ya. Silakan pada hari ini anak-anak Bapak akan membahas tentang materi yaitu teks deskripsi. Silakan kalian sediakan buku catatannya. Dikeluarkan dulu ya buku catatan bahasa Indonesianya. Oke, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah dikasih tahu oleh Bapak akan bahwa pada materi hari ini itu akan ada teks deskripsi yang perlu kalian ketahui. Nah, sebelum lanjut pada pembelajaran teks deskripsi, apakah kalian tahu deskripsi itu apa? Ada yang tahu? Ya, ciri-ciri, apalagi? Keterangan, apalagi ayo? Ada lagi yang tahu deskripsi itu apa? Secara deskripsi yaitu tadi ada yang ciri-ciri, gambaran, betul sekali, keterangan mengenai suatu objek. Nah, maka dari itu marilah kita pelajari dulu tentang teks deskripsi. Oke, sebagai berikut ya. Nah, jadi teks deskripsi ini adalah tadi ada yang menyebutkan teman kalian adalah sebuah gambaran atau keterangan mengenai suatu objek. Nah, objeknya bisa
atau bisa apa saja ya. Misalnya objeknya kalian misalnya suatu objek benda, kemudian gambar, kemudian hal lain yang bisa kalian deskripsikan. Deskripsikan. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah salah satu pengertian dari teks deskripsi. Nah, silakan kalian tulis. Setelah kalian tulis, nanti Bapak di sini akan mencontohkan tentang teks deskripsi yang akan kalian bagi dengan teman kalian secara berkelompok. Kemudian selain misalnya daripada pengertian, ada ciri-cirinya. Ciri teks deskripsi. Yang pertama atau A adalah mendeskripsikan suatu objek. Kemudian yang B, menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Selanjutnya yang terakhir yang C, membacakan atau menyimpulkan hasil dari objek tersebut secara runtut. Nah, silakan kalian tulis dulu di buku catatannya masing-masing. Gimana, sudah? Ya, silakan. Sudah? Sudah ya? Kalau sudah, baik, sebelum nanti kalian dibagi kelompok, nah Bapak di sini memegang salah satu contoh gambar, ya. Kalian pada melihat ini gambarnya, gambar apa? Gambar ya, gambar gempa bumi atau rusaknya lingkungan. Nah, berarti rusaknya lingkungan di sekitar kita itu tidak hanya oleh ulah manusia, tetapi bisa oleh faktor alam seperti gempa bumi. Banyak yang istilahnya itu oleh faktor manusia, seperti misalnya membuang sampah sembarangan akan menjadi banjir. Nah, coba sudah pada tahu di sini gambarnya adalah gempa bumi. Bagaimana menurut kalian tentang gempa bumi? Ayo, misalnya siapa yang tahu tentang gempa bumi ini? Disebabkan karena apa? Ya, pergeseran lempengan. Betul. Ada yang lain? Pergeseran lempeng bumi. Ada lagi yang akan misalnya mendeskripsikan tsunami, disebabkan karena tsunami. Ada lagi? Ya, karena banjirop. Itu banjirop itu disebabkan karena air laut yang naik. Nah, nanti itu ya, karena ini bahasanya tentang gempa bumi. Yang betul tadi itu pergeseran lempengan yang ada di bawah laut. Lempengan apa disebutnya?
tektonik. Nah, kalian bisa mendeskripsikan ya. Misalnya gempa bumi disebabkan oleh pergeseran lempengan tektonik sehingga menyebabkan kerusakan di darat. Yang menjadi korban siapa? Kita sebagai makhluk hidup. Nah, itu juga sudah menjadi pendeskripsian daripada kejadian gempa bumi. Paham? Nah, kalau paham silakan kalian sekarang berkelompok. Bapak akan membagikan gambar tentang berbagai peristiwa alam. Kemudian kalian deskripsikan seperti barusan ya. Cukup dengan beberapa kalimat saja. Bisa diterima? Bisa. Silakan kalian berkelompok. Bagi berbagai jenis gambar mengenai peristiwa alam. Nah, kalian silahkan berkelompok berdiskusi untuk membuat teks deskripsi berdasarkan objek gambar yang ada di sini ya, yang akan Bapak bagikan setiap kelompoknya. Baik, kita bagikan saja mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 silakan deskripsikan tentang gambar ini, berdiskusi. Kelompok 2 silakan deskripsikan tentang gambar ini, silakan berdiskusi. Kelompok 3 silakan deskripsikan tentang gambar ini. Kalian harus berdiskusi. Tulis deskripsinya di kertas itu langsung. Kelompok 4 kalian deskripsikan tentang peristiwa atau apa yang ada di gambar itu. Coba Bapak inginkan perwakilan dari kelompok 2 untuk bisa maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusinya. Silakan di depan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sering terjadinya banjir dikarenakan masyarakat sering membuang sampah sembarangan. Yang kedua, karena sering terjadinya banjir. Dan saya akan menjelaskan sedikit faktor negatif tentang kenapa bisa terjadinya banjir. Dan yang faktor negatif terjadinya banjir yaitu masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya dan merugikan masyarakat karena rumah-rumah mereka terendam banjir. Sekian deskripsi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Untuk pembelajaran hari ini kalian adalah mendeskripsikan tentang berbagai kejadian alam atau peristiwa alam berdasarkan objek gambar. Tadi alhamdulillah sekali contohnya sudah bagus ya, mendeskripsikan tentang gunung meletus dan tentang banjir. Nah, maka dari itu kita patut menjaga lingkungan sehingga tidak terjadi kerusakan-kerusakan yang menyebabkan kerugian bagi kehidupan kita. Untuk hari ini pembelajaran teks deskripsinya semoga bisa bermanfaat buat kalian. Sekian dulu yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.